Halo, apa kabar? Salam sehat selalu. Bertemu lagi di kelas penulisan naskah drama. Nah, hari ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu tentang tokoh. Oke, selama 1 minggu ini, kalian sudah mengamati sekitar kalian dan sudah mendapatkan atau menemukan orang yang menarik untuk diangkat ke dalam sebuah naskah drama. Bagaimana pengalaman kalian? Ternyata betul kan bahwa ide itu ada di sekitar kita. Semisal berkaitan dengan tokoh, ternyata kita bisa menemukan referensi tokoh yang akan kita buat di sekitar kita. Nah, langkah berikutnya, kita tinggal menambahkan hal yang berkaitan dengan karakter, supaya tokoh ini lebih menarik dan logis dalam naskah kita nantinya. Nah, kalau kita review atau ingat kembali pertemuan kemarin, ada 4 clue yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan tokoh, yaitu yang pertama, nama punya arti dan makna. Yang kedua, tokoh adalah rekaan pengarang. Yang ketiga, cerita atau peristiwa akan bergerak karena tokoh-tokohnya saling berinteraksi. Dan yang keempat, buatlah tokoh yang tidak biasa. Oke, ingat dan resapi ini pada diri kalian. Nah, berikutnya seringkali ada orang yang memperdebatkan tentang siapakah tokoh utama dalam sebuah naskah. Padahal sangat mudah untuk membedakan siapakah yang termasuk tokoh utama dan siapa yang bukan. Nah, yang menarik, saya masih sering menemukan beberapa kasus berkaitan pemahaman tokoh utama di naskah-naskah tugas akhir pada kelas penulisan naskah ini. Semisal porsi tokoh utama yang terlalu sedikit dalam naskah, atau adanya lebih dari satu tokoh utama. Bukankah di dalam sebuah naskah hanya ada satu tokoh utama? Nah, semoga saja kesalahan berkaitan hal-hal mendasar seperti ini ke depan sudah tidak ditemukan lagi. Seperti yang kita tahu, bahwa jika ditinjau dari keterlibatannya dalam keseluruhan cerita, tokoh bisa dibedakan menjadi 2, yaitu tokoh sentral atau tokoh utama dan tokoh periferal. Nah, tugas kita sebagai seorang penulis adalah mempertebal posisi tokoh utama dalam sebuah naskah. Jangan sampai tokoh utama memiliki porsi yang sama dengan tokoh yang lain. Lantas, hal apa yang bisa kita lakukan untuk mendudukkan bahwa tokoh yang kita buat adalah betul-betul tokoh utama? Nah, hal tersebut dapat kita lakukan dengan cara yang pertama, membuat tokoh utama paling banyak diceritakan dan paling banyak muncul. Saya pikir ini sudah sangat jelas. Jadi, porsi penceritaan dan kemunculan tokoh utama dalam cerita begitu dominan. Yang berikutnya, membuat tokoh utama yang paling terlibat dalam makna dan tema. Ini juga sudah sangat jelas. Nah, untuk yang berikutnya atau yang terakhir, kita bisa membuat tokoh utama paling banyak berhubungan dengan tokoh yang lain. Jadi, ada 3 hal kita bisa lihat sama-sama. Yang dimaksud dengan tokoh utama yaitu tokoh yang paling banyak diceritakan atau muncul, tokoh yang paling banyak terlibat dengan makna atau tema, tokoh yang paling banyak berhubungan dengan tokoh yang lain. Hal yang paling penting berkaitan dengan porsi tokoh adalah hanya terdapat satu tokoh utama dalam sebuah naskah. Nah, setelah selesai dengan tokoh utama dan tokoh periferal, yang juga harus kita perhatikan yaitu tentang protagonis, antagonis, dan tritagonis. Oke, kita akan mulai dari protagonis terlebih dahulu. Seperti yang sudah kita tahu, peran protagonis adalah peran yang akan mewakili hal-hal positif dalam kebutuhan cerita. Peran protagonis biasanya cenderung menjadi tokoh yang disakiti, baik, dan menderita sehingga akan menimbulkan simpati bagi para penonton. Nah, yang terpenting adalah peran protagonis biasanya menjadi tokoh sentral, yaitu tokoh yang menentukan gerak adegan atau cerita. Seperti halnya yang sudah kita singgung pada pembahasan tentang premis. Protagonis merupakan tokoh yang sanggup menimbulkan proses identifikasi pada penonton. Nah, proses identifikasi ini terjadi jika penonton memiliki simpati pada tokoh protagonis. Hal inilah yang kemudian membuat penonton memiliki keinginan untuk mengikuti terus cerita atau pergerakan tokoh
hingga mendapatkan apa yang ia inginkan. Dalam sebuah cerita, biasanya protagonis akan didampingi oleh tokoh yang lain. Selanjutnya kita ke tokoh antagonis. Seperti yang kita ketahui, bahwa peran antagonis adalah kebalikan dari protagonis. Peran ini harus mewakili hal-hal negatif dalam kebutuhan cerita. Antagonis menjadi tokoh yang menghalangi atau melawan tokoh protagonis dalam mewujudkan keinginannya. Nah, karena menyakiti tokoh protagonis dan biasanya biang keladi terjadinya konflik, antagonis sering diberi istilah sebagai tokoh jahat, sehingga menimbulkan rasa benci atau antipati pada penonton. Yang ketiga yang berikutnya adalah tritagonis. Peran tritagonis merupakan peran pendamping, baik protagonis maupun antagonis. Nah, peran ini bisa menjadi pendukung atau penentang tokoh utama. Sebetulnya masih ada satu lagi, akan tetapi fungsinya hanya sebagai pelengkap dalam rangkaian cerita, yaitu peran membantu. Kehadiran peran membantu ini hanya sebagai pelengkap cerita, tergantung kebutuhan cerita yang akan kita buat.